Tuh, nih. Pelaku sama korban nih. Nih. Tuh kan? Iya berantem nih. Tuh, berantem. Amin. Firasat itu kalau dari adiknya yang kecil itu kan emang sering nginep tempat saudara mas, ya agak jauhan lah rumahnya dari sini. Itu biasanya tuh malam nggak pernah rewel, nggak pernah apa, itu tumben-tumben malam itu minta makan terus ngajak pulang lah ya istilahnya. Masih kecil. Masih kecil ya, SD sih mas, sebenarnya SD, udah SD kelas 1 kelas 2 udah situ. Terus biasanya kalau dia nginep itu kan dijemput ini dari bapaknya almarhum itu, kayak nggak ada pikiran apa ya, kalau mereka sampein itu kayak nggak ada pikiran mau jemput gitu loh mas. Rasanya pengen di rumah, pengen nengok ke sana gitu. Dengan siapa mas namanya? Dengan Galung mas. Galung. Ya. Ini selaku Saya sepupunya Arya sepupu almarhum ya. Ini boleh diceritakan nggak sih sosoknya almarhum ini di mata keluarga, khususnya di mata mas sendiri? Kalau almarhum itu orangnya tegas mas, orangnya tegas, konsisten. Terus, ya kalau baik udah pasti baik mas, kalau karena memang dari apa ya, dari dulu saya dari kecil kan bareng mas, dari kecil saya udah bareng. Ya itulah, tegas, terus orangnya enakan lah mas, sama orang tuh enak, ngobrolnya enak, gitu aja sih mas. Kalau kebiasaan atau hobinya almarhum apa tuh? Kalau almarhum itu olahraga tuh hampir semuanya, bulu tangkis iya, apa sepak bola iya, futsal iya, hampir semua masih mas. Yang penting olahraga ya, kadang juga lari dia. Kalau sebagai anggota keluarga kan otomatis dekat ya. Kalau dengan lingkungan sekitar sini sering pulang nggak? Kan di Bandar Lampung ya tinggal. Dia kalau seminggu tuh biasanya Sabtu tuh pulang dia mas, pulang ke sini ngajak anaknya, ngajak istrinya, ya main-main, kadang ya lari, sepedahan bareng istrinya gitu-gitu mas. Kalau untuk lingkungan ya bagus sih, bergaulnya juga bagus. Karena memang lahirnya di sini kan mas, jadi ya aman aja. Kalau untuk keseharian di sini berarti cukup dekat ya dengan Dekat mas dengan masyarakat ya. Tapi kalau jadi polisi ini tahu mas sendiri, memang almarhum ini sejak kecil kan bareng ya gitu. Sejak kecil Memang cita-cita mas kalau dia mas. Kalau dari SD itu dulu kan kita sering tanya-tanya ceritanya apa, ya polisi itu mas, dia dari dulu. Orangnya konsisten kalau dia mas. mulai SMA dan mulai Iya, olahraga itu futsal, basket pun semua kok gitu. Kalau yang paling berkesan kalau mas sendiri, yang kalau selama ngobrol atau yang paling berkesan atau yang paling diingat dari almarhum? Kalau almarhum itu orangnya rada-rada humoris juga sih mas. Cuman dia kalau sama orang yang istilahnya baru kenal tuh orangnya agak kelihatan pendiam gitu. Tapi kalau orang yang udah kenal enak, humoris deh mas kalau untuk bergaulnya kalau menurut saya. Ini kan kejadiannya tadi pagi nih. Mama sendiri pertama kali mendengar itu jam berapa itu? Saya itu dengar kurang lebih jam 6:30 mas, karena katanya kan kejadian di bawah jam itu mas ya. Saya dengar 6:30 itu pun bukan langsung dari pihak keluarga mas, maksudnya dari istrinya gitu, bukan dari temen yang kebetulan memang kerjanya di Polda gitu ya. Dikabarin, ya sempet nggak percaya sih mas, namanya kayak gitu kan. Terus saya cek dia ngirim foto, ya foto korban, terus
ada KTA segala macem. Ya dari situ habis itu saya pulang, saya kan paginya tadi parkir di depan sekolah itu mas. Dia parkir dengan bapaknya almarhum juga. Nah pas dikabarin itu saya langsung pulang, pikir saya mau ngabarin sini. Di sini ternyata udah langsung berangkat ke sana. Apa yang pertama kali di benak Mas? Walah ya sok mas, nggak percaya, kayak mimpi mas, kayak mimpi. Orang ya beberapa hari lalu ya masih chattingan mas, ya nanya-nanya kabar apa segala macam, bercandanya gitu-gitu lah mas, kayak sepupuan gitulah biasa. Kalau di percakapan terakhir atau di kabaran atau teleponan terakhir biasanya ngobrolin apa sih? Kalau kemarin kita ngebahas YouTube mas. Nah, kebetulan saya kan mainan YouTube, lumayan lah ada penghasilan, terus itu saya upload ke WhatsApp, dia komen selamat lah gitu, nyemangatin gitu loh mas. Ya, akhirnya kita saling nyemangatin lah, dia semangat kerja, semangat konten gitu. Sebelum ketemu terakhir kapan? Kalau ketemu itu malah kayaknya sebulan yang lalu mas, pas dia kesini. Dia kan kadang kalau ya namanya udah sama sibuk kerja ya mas ya, saya Sabtu kan kadang juga kerja, jadi kadang nggak ketemu di sini. Kadang seminggu pas dia pulang Sabtu ini ketemu, kadang nggak gitu. Kadang sibuk sama keluarga, kadang pas minggu dia keluar sama bapak ibunya gitu mas. Nggak selalu ketemu lah kita, cuman selalu komunikasi. Kalau pesan terakhir pas ngobrol itu ada pesan atau ada obrolan khusus nggak sih selain apa yang berkesan gitu? Kalau obrolan khusus ya itu mas, ya semangat itu, dia ngasih semangat. Semangat itu. Ya. Kebetulan kan saya nge-YouTube udah lama dan baru jadi gitu loh mas ya. Selamat lah, dia ngasih selamat gitu. Kalau firasat banyak mas. Firasat itu kalau dari adiknya yang kecil itu kan emang sering nginep tempat saudara mas, ya agak jauhan lah rumahnya dari sini. Itu biasanya tuh malam nggak pernah rewel, nggak pernah apa, itu tumben-tumben malam itu minta makan, terus ngajak pulang lah dia istilahnya. Masih kecil Ya, SD sih mas, sebenarnya SD, udah SD kelas 1 kelas 2 udah dari situ. Terus biasanya kalau dia nginep itu kan dijemput, ini dari bapaknya almarhum itu kayak nggak ada pikiran apa ya, kalau mereka sampein itu kayak nggak ada pikiran mau jemput gitu loh mas. Kira-kira pengen di rumah, pengen nengok ke sana gitu, ada pikiran ke sana gitu, untuk berangkat ke Lampung untuk ketemu di sana. Iya gitu. sama sambil ini mas, biasanya kan emang Sabtu pulang, jadi ngarepnya sini nggak ya Sabtu gitu, nggak ngasih kabar gitu mas. Tapi biasanya nggak ngasih kabar juga kan, atau datang gitu. Kalau ini kemarin nggak. Ya, kalau dari sisi keluarga sini berarti udah seminggu ya berarti ini. iya. Dan biasanya memang berkabar beliau. Berkabar terus kalau beliau biasanya. Ya nelpon bapak ibunya, video call lah karena ada cucu kan. Ini kan baru anak pertama, terus punya cucu ya kan, masih seneng-senengnya kayak orang tua mereka. Anak almarhum ini berapa? Anaknya 2 mas. Anak 2. Yang pertama itu masih PAUD, umur 45 tahun. Yang nomor 2 itu masih di bawahnya lah, belum sekolah mas. Nah, ini kan melihat aksi heroiknya korban ini mas. Ya. Lihat ini kalau mungkin mas udah ngeliat CCTV-nya ya. Dan kita tahu mungkin ini niat baik korban untuk menyelamatkan motor itu. Kalau mas sendiri memandangnya seperti apa sih? Kalau apa ya mas? Kalau Ari almarhum itu bukan jagoan, tapi kalau emang disenggol istilahnya mungkin dia ngelawan lah mas, masih entah nggak ngeliat lawannya. Apalagi kalau dia udah masuk ke polisian kan mungkin udah tertanam dari dia sekolahnya di polisian itu. Jadi kalau dia orangnya tegas itu mas, ngeliat sesuatu yang nggak bener ya langsung ditegur. Kalau dia kebanyakan gitu. Kalau yang Mamas lihat keberanian ini kan butuh keberanian dan mental ya. Nah kalau Mamasnya ngelihat keberanian dan mental yang kayak gini dari yang berani ini dari almarhum ini sudah tertanam dari kecil. Dari lama mas, dari kecil mas. Kalau dia ya dulu berantem itu mau lawan segimana gede mana pasti yang penting mental. Kalau dia mas berani dulu, entah menang entah kalah, kalau dia berangkat dulu. Cengeng kalau dia mas orangnya, nggak cengeng dia. Kalau masalah mah beranteman nggak cengeng gitu. Punya ya zaman SMA itu ya sering mas, SMP SMA itu kalau berantem ya pasti
saling membela lah kalau kita dulu gambarannya kayak gitu, karena kita sepupuan kan. Ya. Kalau masalah berantem zaman kecil ya sering mas, cuman kalau udah masa SMA itu udah kayak dia sepupu saya, dia ada masalah harus saya bantu gitu mas. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan, saling bantu, ada masalah ya bantu gitu mas. Apa senjata dia bawa? Kalau keseharian sih kurang paham ya mas. Maksudnya kan kalau senjata itu kan kalau mereka nggak tahu ya, kalau setahu saya kalau Arya itu nggak pernah yang namanya menunjukkan gitu mas, menunjukkan kalau dia bawa senjata, dan nggak pernah ngelihat juga, nggak pernah ngelihat kok dia modelnya orangnya nggak yang pamer, nggak kayak gitu mas. Jadi saya kurang paham sih kalau masalah bawa senjata itu, kurang paham. Atau mungkin keluarga tahu seperti itu kan? Kalau masalah itu kurang paham mas, karena semenjak jadi polisi kan dia jarang pulang nih mas, lebih banyak di Bandar Lampung karena emang kerja di Polda kan. Kalau dia kan kalau pulang pun ya nggak pernah yang pamer yang ini mas. Dia kalau misalkan pulang pakai seragam gitu, cepet-cepet pulang ganti, malu gitu lah. Pokoknya kalau pulang sebisa mungkin dia nggak pakai atribut dari Polri gitu kalau mau main sama teman. Nggak yang orang pamer lah gitu. Berarti kalau misalnya dia pas pulang ke sini lagi seragaman terus buru-buru. Iya, maksudnya biar nggak ini pak, jangan sampai dia main pakai seragam gitu loh maksudnya. Kalau dia malu, kalau dia kayak gitu. Bukan orang yang suka pamer. Padahal kan sebenarnya kalau di beberapa orang sih kan termasuk kebanggaan gitu kan. Kemana-mana pakai seragam, kalau dia malu pak dia malu. Jadi lebih down to earth gitu ya. Dia kalau tanya kayak itu ngapa kok kayak gitu, malu lah. Ya saya nggak pakai seragam aja orang udah tahu loh kalau saya polisi gitu. Saya kayak gitu deh. Karena kan kita kan lingkupnya kampung kecil mas. Jadi siapa yang jadi anggota jadi apa kita paham. Jadi udah nggak ini dia. Pamerin juga katanya percuma lah rasanya. Kalau dari orang tua tadi mungkin ada firasat apa yang ya itu tadi itu pak, biasanya kalau Sabtu dia ngabarin kalau mau kesini, itu nggak ngabarin hari. Biasanya kan kalau mau Sabtu mau kesini Jumatnya dia ngabarin gitu. Dedek besok mau kesini rahasia, karena namanya rahasia mau kesini, mau ini main, nah besok di rumah apa enggak gitu. Biasanya kayak gitu sih mas, video call ya biasalah, namanya cucu sama kakek neneknya. Terus begitu tahu dapat informasi seperti ini gimana orang tua? Walah ya ini pak, kayak mimpi lah, kayak nggak punya mereka, kayak mimpi kan. Kita dari pihak keluarga aja takut, taunya kan beliau berdua ini pakai mobil sendiri pak. Betul. Jadi kan namanya lagi kalut, namanya lagi ada kayak gitu pasti bawanya juga nggak tenang. Untungnya beliau ini nggak ngajak saudara yang kebetulan juga anggota yang tadi Mas Seno yang pakai baju biru tadi, ngajak itu sama dua saudara lagi lah. Jadi ngajak supir dua, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk pas berjalan ke Bandar Lampung ada yang mendampingi gitu. Iya. Istilahnya dia jangan sampai bawa mobilnya sendiri lah. Namanya lagi ada masalah kan, takutnya gimana. Nah, ini kan pelakunya belum ketangkap. Nah, ini kira-kira mungkin ada nggak sih harapan dari pihak keluarga itu? Makanya harus timpal mas, kalau dari pihak keluarga mas, harus timpal nyawa, harus bayar nyawa kalau dari keluarga tuh mas. Tapi kan negara kita negara hukum, jadi ya biar hukum nanti yang ini mas, mau kayak mana. Cuman kan ya kalau maunya saudaranya ya timpal mas. Keluarga mana sih mas yang mau saudaranya istilahnya meninggal terus gak ada rasa dendam, gak ada rasa benci, itu pasti ya maunya setimpal lah kalau dari keluarga. Artinya hukum seberat-beratnya. Iya, seberat-beratnya. Begitu ngelihat rekaman CCTV, apa yang ada di pikiran Mas ketika ngeliat CCTV dan tahu itu kan kayak mimpi mas, kayak mimpi. Dan saya tuh waktu ngeliat foto sih, lebih ke foto sih, foto korban, terus kan ada beberapa foto. Saya ngeliatnya kayak, saya berharap mas, ini penipuan, bukan dia gitu loh mas. Berharapnya bukan dia kalau saya. Padahal saya ngeliat ya ini dia gitu loh mas. Tapi berharapnya jangan sampai dia. masih sempat berharap mas saya. Bahkan kan awal-awal juga dikatakan kritis segala macam. Ya Allah, berapa persen pun harapan hidupnya semoga bisa lanjut lagi, soalnya anaknya masih kecil. Ya kayak gitulah sih mas. Berharapnya sih. Kalau seandainya dipertemukan dengan korban, dengan pelaku, atau bisa menyampaikan sesuatu kepada pelaku, apa yang Mas pengen
sampaikan kepada pelaku ini? Kata-kata kasar mas, pasti mas, banyak lah pasti. Pokoknya orang-orang nggak terima pasti ya bahasanya pasti kasar. Pokoknya kasar semua keluar. Nggak pantas diucapin di depan ini kayaknya. Pasti Tapi kasar mas. pernah nyangka nggak sih mas kalau bakal ada kejadian seperti Nggak ini? nyangka mas, pasti nggak nyangka kita. Nggak nyangka. Pasti nggak Ya? nyangka, makanya kita nganggapnya kayak mimpi, memang benar-benar kayak mimpi. Karena kan padahal sebenarnya kan ya Bagian dari risiko. iya profesi resiko dia kan. Cuman kan ya apa ya mas ya, kalau ngeliat dari korban ini kan orangnya kayak apa ya, selalu hati-hati lah kalau dia mas sebenarnya. Jadi kalau kejadian kayak gitu kita kan nggak nyangka aja ya, kayak mimpi itu tadi mas. Berharapnya pun kita tuh nggak kejadian pasti kalau dari pihak keluarga, tapi ya kehendak Tuhan lain. Mau gimana lagi. Dan tadi almarhum sudah dimakamkan. Alhamdulillah udah mas. Prosesinya mungkin bisa diceritain sedikit mas. Prosesinya ya masih kayak awal datang di sini mas. Dia kayak setelah disolatkan itu kan pertama upacara di sini mas. Begitu nyampe dimasukin sebentar mungkin berapa menit untuk keluarga nengok. Habis itu upacara prosesi itu dari pihak kepolisian nggak lama disolatin. Ya habis disolatin langsung sana upacara lagi mas di sana. Ya, yang kayak Upacara pelepasan di sini, upacara pelepasan di makam juga. pedang pora di makam. Siap. Yang terakhir mas, harapan penegakan hukum ini mungkin dengan jajaran Polda dan bersama dengan para penegak hukum lainnya supaya bisa menangkap pelaku dengan secepatnya dan memberi hukuman pada pelaku yang setimpal. Iya mas, pokoknya ya kalau bisa detik ini ditangkap ya detik ini ditangkap mas. Kalau keluarga kita mintanya kayak gitu lah, setimpal, maunya setimpal sih. Setimpal apa yang kita rasain ya keluarga mereka harus ngerasain gitu. Kita maunya pasti kayak gitu. Tapi kalau enggak ya dihukum seberat-beratnya yang sekiranya itu bisa sedikit meringankan kami lah mas, meringankan sakit hati kami. Itu aja mas. Siap kalau begitu. Masih ada? Cukup.